Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kita akan belajar apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tapi sebelum belajar, Syakira untuk memimpin Pak. Iya, Pak. Duduk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar subtema 8, subtema 3, pembelajaran 2, muatan pembelajaran PPKN. Kalian akan belajar apa saja? Nah, nanti kalian akan belajar tentang simbol rambu lalu lintas dari teks yang dibaca dengan cermat dan teliti. Kemudian kalian juga akan belajar tentang makna. Nanti juga kalian akan menampilkan diri biar bisa bercerita tentang lambang apa saja dan makna yang ada di simbol Garuda Pancasila. Nah, baik, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah pada bisa? Sudah, Pak. Akulah pendukungmu, Patriot Proklamasi, sedia berkorban untuk kasih maju, ayo maju, Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Ya. Baik, kita akan belajar keragaman budaya Indonesia. Nah, berdasarkan tadi lagu Garuda Pancasila itu maknanya sangat luas. Ternyata Indonesia itu sangat beragam. Nah, mari kita membaca. Silakan untuk Aisyah membaca teks yang ada di layar kalian. Ya, Pak. Halo Aisyah. Ya. Mengenal budaya Indonesia. Ya. Mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya, ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Setelah membaca teks tadi, coba kita amati. Ini peta apa ya anak-anak? Indonesia. Peta Indonesia. Apa? Indonesia. Gambar rumah adat. Kalau ini Gambar bayi adat. Tadi setelah tadi kan kalian nyanyikan lagu Garuda Pancasila, kemudian ada teks tentang keragaman budaya dan kalian bisa melihat ini ada peta. Ternyata Indonesia itu sangat luas dan kaya akan keanekaragaman budaya. Pernahkah kalian pergi ke Bali? Pernah, Pak. Jadi ternyata kalau orang luar itu ditanya tentang apakah kamu tahu Indonesia? Are you know Indonesian? Jawabnya no. Tapi kalau ditanya apakah kamu tahu Bali? Mereka bisa menjawab, oh iya, saya tahu Bali. Padahal Indonesia itu bukan hanya Bali, karena Indonesia sangat luas kan keanekaragaman budaya dan bukan hanya Bali saja. Nah, keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia itu dilambangkan dengan lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, kita akan belajar tentang
lambang negara yang ada di dalam kemerdekaan ini. Nah, bagian lambang negara itu ternyata ada maknanya. Kira-kira makna dari angka-angka itu ada yang tahu nggak? Maknanya apa? 17 hari kemerdekaan, Pak. 17 Ya, bagus. Ya. Ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Meskipun Coba, siapa yang tahu? beda-beda tetap satu beda-beda tetap satu, Pak. Kita akan belajar gambar-gambar yang ada dalam simbol 5 sila dalam dasar negara. Nah, yang pertama adalah gambar bintang, yaitu melambangkan sila pertama. Kemudian yang kedua itu bergambar rantai emas untuk sila kedua. Ketiga pohon beringin, dan keempat kepala benteng, juga kelima bergambar padi dan kapas. Untuk sila 1 gambarnya apa ya? bintang, Pak. Bintang ya. Kemudian sila kedua Pantai. ya. Tadi kita belajar tentang lambang-lambang. Coba kita amati. Nah, Kevin dan Markus, ini seperti nama pemain bulu tangkis ya, itu sering beda pendapat dalam diskusi, tetapi mereka juga tetap menghormati perbedaan. Nah, kira-kira apakah ada di antara kalian pengalaman coba sama teman yang mungkin beda pendapat? Oh, aku pengennya ini, aku pengennya itu. Oh, ada enggak? Coba. Siapa? Anira pernah punya pengalaman yang Pernah, Pak. pernah? Coba ceritakan singkat, Anira. Sama adik. Mana? Oh, dia gimana? Sama adiknya berantem, rebutan. Mintanya beli jajan permen. Oh, mintanya Anera bikin nggak mau. Ya, nggak mau ya. Terima kasih Anera. Ya, itu contoh perbedaan pendapat. Sama adiknya sendiri ternyata juga kita mengalami perbedaan pendapat. Meskipun beda pendapat ataupun berbeda keinginan, kita juga harus menghormati pendapat dan keinginan orang lain. Nah, coba kita amati. Nah, ini ada gambar pegunungan. Ya, ada gambar pegunungan. Coba Mas Zaya, coba baca ini teksnya secara cepat, yang lain menyimak. Ayah dan Ibu Siti berasal dari bumi Jawa, Tegal. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Ya, terima kasih Mas Zaya. Nah, tadi setelah kalian menyimak bacaan, nah di pegunungan itu banyak jalan yang berkelok-kelok. Jadi kalau pengemudi berjalan di pegunungan itu banyak rambu-rambu. Yang di sini contohnya itu ada rambu yang berkelok-kelok, tuh kanan kiri. Kemudian ada gambar licin, awas hati-hati. Kemudian ada yang tanah longsor. Nah, kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, ayo, ini jenis-jenis rambu lalu lintas. Ada peringatan, ada rambu larangan, rambu perintah, rambu petunjuk, rambu kawan tambahan, dan rambu nomor rute jalan. Coba ini contoh rambu peringatan. Kemudian rambu perintah, ini yang biasanya warnanya kuning. Kemudian ada rambu larangan, ini biasanya gambar putih, kemudian dikasih yang P itu maksudnya apa ya? Ada yang tahu? P terus dicoret itu artinya apa? Dilarang Parkir. Kalau P. Kemudian selanjutnya ada rambu petunjuk. Misalkan kalian sama orang tua itu untuk di jalan tol itu ada gambar SPBU, terus petunjuk rambu tambahan itu bergambar misalkan sekian meter lagi atau 1 kilometer lagi itu sampai ke arah mana, ke kota mana, itu rambu ke kota mana. Ini rambu nomor rute jalan, kalian mungkin baru mendengar tentang ini. Nah, kalian sudah paham dengan materi yang tadi? Ayo silakan nanti kalian kerjakan LKBD yang pertama. Ya, untuk LKBD pertama, Pak Imron akan mengirimkan link mengerjakan LKBD pertama di kolom chat.
Yang pertama, ini ada gambar. Silakan langsung diberitakan. Nanti Pak Imron ngecek siapa saja yang sudah mengerjakan. Kemudian kalau sudah selesai untuk menjawab yang LKPD 1, silakan kalian langsung ke lembar kerja peserta didik 2 yang bahasa Indonesia. Jadi di gambar ini, coba ini kalian lihat. Ini kan ada gambarnya ya. Ini ada rambu lalu lintas apa saja. Tadi kalian sudah belajar tentang rambu lalu lintas, kemudian lambang Garuda Pancasila. Ya, kira-kira ada yang ingin bertanya? Coba, ada yang ingin ditanyakan? Ayo, nanti yang aktif dan nanti yang mengerjakan tadi LKPD sama evaluasi yang hasilnya paling baik, nanti akan Pak Imron kasih door prize. Door prize-nya apa? Nanti Pak Imron japri. Pak Imron pengen tanya, coba ya. Ini sama Niko. Halo Niko. Niko, coba sila keempat gambarnya apa Niko? Sila keempat, kepala banteng. Ya, coba satu lagi Pak Imron tanya. Misalkan rambu lalu lintas yang gambarnya itu ada gambar merah, terus kemudian ada tanda strip tengahnya. Gambar apa ya? Gambar larangan. Larangan, Pak. Kalian sepertinya sudah memahami materi. Kalian bisa mengerjakan evaluasi. Nanti Pak Imron kirimkan linknya di kolom chat. Ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Langsung nanti kalian tinggal klik jawabannya sesuai dengan jawaban yang kalian pahami. Ayo. Oh, sudah ada 16 anak. Luar biasa. Hebat. Ada yang dapat 100? Saya, Pak. Oh ya, Mas Zaya dapat 100. Hebat, luar biasa. Ya, kalian sudah bisa belajar tentang lambang Garuda Pancasila dan juga lambang simbol-simbol rambu lalu lintas. Nah, untuk selanjutnya ya, kita bareng-bareng nyanyi lagu Cuplak Cuplak Suweng. Ya, siap kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Cuplak Cuplak Suweng mambu ketunduk Ya, kalian sudah belajar tentang rambu lalu lintas dan juga simbol-simbol negara kita. Nah, sebelum ditutup ya, kalian harus jaga kesehatan dan juga harus tetap 3M, memakai masker kalau bepergian ya, kemudian jaga jarak dan juga mencuci tangan. Harus bisa rukun dengan teman-temannya dan juga kita harus, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum ditutup nanti kalian akan mengerjakan lembar penilaian diri. Imron akan kirimkan di Classroom. Jadi kita bisa memaknai pembelajaran hari ini untuk bisa tertib berlalu lintas dan juga harus rukun dengan bersama. Oke ya, baik, untuk menutup kegiatan pada kesempatan kali ini, Syakira pimpin doa. Syakira. Untuk siap gerak. Ya, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran siang hari ini. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga kerukunan. Jadi kalian kalau yang belum tuntas akan ada pengayaan dan tugas untuk memperkaya diri kalian sendiri, dan nanti yang belum tuntas yang nilainya tapi belum memenuhi untuk evaluasi
evaluasi kalian bisa remedi atau mengulang yang akan disampaikan di classroom. Nah, mungkin itu saja pembelajaran pada siang hari ini. Kalau disapu bersih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.